ini akan terjadi, bisa jadi yang paling mungkin Ganjar Sandi versus Prabowo Erik gitu. Kira-kira apa yang di benak Anda semua ya ketika besok Pilpres, yaitu Ganjar, yang menjadi cawapres adalah Sandiaga Uno. Begitu pula ketika besok pada tahun 2024 Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir. Menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat lucu sekali lah. Karena apa? Karena saya tahu betul lah, dulu pada saat Pilkada 2017, ya memang Sandiaga Uno adalah ya bisa dibilang tangan kanan dari Prabowo Subianto. Karena memang Sandiaga Uno pada saat itu dijagokan oleh Prabowo Subianto dan bahkan juga wakil pembina Partai Gerindra pada waktu dulu. Dan ketika Pilpres 2019, Sandiaga Uno juga menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Artinya kedekatan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sangat dekat sekali. Sangat dekat, bisa dibilang tangan kanan atau apalah, terserah lah. Yang jelas Sandiaga Uno dengan Prabowo Subianto tidak bisa dipisahkan lah antara Prabowo dan Sandiaga Uno. Tiba-tiba saat ini ada berita, yaitu di sini dari sumber Romi dari P3, yaitu Ganjar akan berpasangan dengan Sandiaga Uno dan Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir. Ini menurut saya ini sama-sama saja ya. Misal ketika besok Ganjar Pranowo menang, ya ada tangan kanannya Pak Prabowo Subianto menjadi wakil presiden. Begitu pula dengan ketika Pak Prabowo memenangkan Pilpres, Erick Thohir ya kita ketahui kan sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo ya. Jadi menurut saya capres besok ketika Pak Prabowo berdampingan dengan Erick, begitu juga dengan Ganjar dan Sandiaga Uno, menurut saya tidak ada gregetnya ya untuk memilih pasangan capres dan cawapres. Menurut saya ini adalah sesuatu yang sama. Jadi kurang greget lah. Seharusnya memang ada pilihan-pilihan yang lebih greget lagi ya. Saya memang seringkali mengatakan ya, kalau bisa Anies Baswedan ya terus maju sampai Pilpres 2024. Karena akan membuat pemilihan Pilpres 2024 ini akan lebih berwarna ya. Karena memang ada kandidat yang benar-benar beda. Ada oposisi dari pemerintahan. Menurut saya itu sangat keren sekali ketika Anies Baswedan bisa sampai Pilpres 2024 bisa dipilih masyarakat Indonesia. Menurut saya sangat keren. Apalagi dengan berpasangnya Prabowo dan Erick, terus Ganjar dan Sandiaga Uno. Misal cuma ada 2 capres dan cawapres saja, menurut saya kurang greget dan masyarakat pasti juga akan ini sama saja lah. Menurut saya sama saja karena memang sama-sama di pemerintahan. Ini bahkan juga dikomentari oleh Bambang Elf. Oh, jadi Erick Thohir merasa sudah diarahkan Pak Jokowi untuk ke Pak Prabowo. Ini narsumnya. Nah seperti ini video dari Romi P3 blak-blakan. Arahan Jokowi, Ganjar Sandiaga, dan Prabowo Erick Thohir. Dan itu kan yang dari awal saya katakan, ini akan terjadi, bisa jadi yang paling mungkin Ganjar Sandi versus Prabowo Erik gitu. Nah, bahkan ini tertanggal 7 Juni 2023. Romi bicara duet All President Men, Prabowo Erik dan Ganjar Sandi. Nah, dari sini yaitu Ketua Majelis Pertimbangan Partai P3, Rohmah Hurmuzi, kembali bicara terkait All President Men di Pilpres 2024 mendatang. Romi menyebut paslon yang berpotensi akan maju yakni duet Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno dan duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir, yang mana keempatnya disebut President's Men. Kalau menurut saya sih yang paling cocok adalah Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Dan di sini menurut saya yang paling cocok lagi Prabowo dan Sandiaga Uno. Ini menurut saya yang paling bikin greget ya. Kalau menurut saya, daripada Erick Thohir ke Prabowo Subianto, menurut saya Erick Thohir itu cocoknya memang dengan Ganjar ya. Saya bilang dari awal memang ini adalah bagian dari All the President Men. Kan saya bilang dari awal ini nanti ujung-ujungnya bisa jadi akan menjadi Ganjar Sandi dan Prabowo Erik.
Sehingga empat ini menjadi semuanya presiden men, kata Romi dalam diskusi adu perspektif Total Politik bertema manuver koalisi cawe-cawe pada Rabu 7 Juni 2023. Lantas bagaimana dengan Anies Baswedan? Romi menilai perihal Anies tinggal menunggu deklarasi Partai Koalisi Perubahan untuk memberikan kepastian. Sebab deklarasi Koalisi Perubahan ini tidak kunjung dilakukan. Apakah kemudian akan bersama Anies atau tidak? Ya, kita tunggu. Apakah deklarasi yang direncanakan konon pertengahan Juli nanti dari Koalisi Perubahan ini berlangsung atau tidak? Kan tinggal kita tunggu saja, ujarnya. Kembali ke All President Man, Romi mengatakan peran Jokowi sudah berjalan saat ini. Setelah Ganjar telah resmi menjadi calon presiden, tinggal bagaimana Jokowi memastikan kalau Prabowo juga menjadi presiden. Satu skenario kan sudah selesai, Ganjar sebagai capres. Dia Jokowi harus garap dong Prabowo sebagai capres. Dan bahkan juga ditanggapi bukan hanya Bambang Elf saja, bahkan di sini Sofarnush mau Ganjar atau Prabowo capresnya, PAN sodorkan Erick Thohir sebagai cawapres. Elektabilitas Erick Thohir mampu mendongkrak kemenangan baik dipasangkan dengan Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Di sini juga PAN lebih setuju dan mendorong agar Erick Thohir sebagai cawapres, entah itu ke Ganjar atau ke Prabowo Subianto. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Gus Nul, saya yakin Pak Erick Thohir akan memilih Pak Ganjar. Begitu juga Pak Ganjar Pranowo akan memilih Erick Thohir. Sama-sama berkomitmen melanjutkan kepemimpinan Jokowi dan lawan radikalisme. Sedang bagus di PSSI, Erick Thohir ditawarkan jadi cawapres Ganjar atau Prabowo di Pilpres 2024. Kalau di sini saya sangat setuju sekali kalau Ganjar memilih Erick Thohir sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ini menurut saya lebih greget ya, dan masyarakat juga tidak akan bingung lagi, yaitu ada pemilihan 2024. Karena kalau menurut saya ketika Ganjar bersama Sandiaga Uno, menurut saya kayak kurang pas gitu loh. Begitu juga sebaliknya, Prabowo dengan Erick Thohir menurut saya kurang pas juga. Karakternya juga kayak berbeda sekali ya. Apalagi Pak Ganjar juga berani sekali memerangi intoleransi dan bahkan juga radikal. Tetapi Sandiaga Uno ya kita lihat sepak terjang Sandiaga Uno ya Anda sudah tahu sendiri. Begitu juga Pak Prabowo dengan Erick Thohir. Erick Thohir juga tegas, yaitu bersih-bersih BUMN dan lain sebagainya. Tetapi Pak Prabowo menurut saya sih ya Anda sudah bisa menilainya sendirilah. Walaupun tidak diungkapkan di sini, ketika Anda melihat rekam jejaknya dari Pak Prabowo, menurut saya yang lebih tepat ya Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno dan juga Ganjar Pranowo bersama Erick Thohir menurut saya pas sekali lah untuk Pilpres 2024, sehingga masyarakat juga tidak bingung ya memilih yang mana. Karena memang karakternya menurut saya sangat keren lah pada tahun 2024 ketika Ganjar bersama Erick Thohir, Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Di sini malah ada Ganjar dan Ahok. Saya yakin dengan beliau Erick Thohir pegang PSSI dan cawapres tetap akan sukses dua-duanya. Semoga aja ini benar terjadi. Ya, menurut saya wakil yang tepat untuk GP ada dua, ET dan Mahfud MD. GP dan ET artinya soal Pildun dah clear. GP dan MMD menegakkan hukum bakalan jadi primadona. Janganlah ada option ke Prabowo lagi lah, Ganjar Erick Jos. Suara menggema, sepak bola cukup besar. Ojo rangkep jabatan, kata Mukidi. Kayaknya kada deh dul, mending lawan nang lain aja. Ya, bahkan di sini juga banyak yang setuju kalau Ganjar dipasangkan dengan Erick Thohir di sini. Tapi nggak tahu lagi lah, kita tunggu saja besok pada pendaftaran di KPU besok. Kalau saat ini sih masih saling penjajakan diri ya.